Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waswa Rika Effendi, NIM U2019-1063, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya berkesempatan untuk sedikit mengulas mengenai kajian barat atas Al-Quran. Baik, di sini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas, di antaranya yakni yang pertama tentang bagaimana fenomena kajian barat atas Al-Quran, kemudian tentang beberapa tokoh barat yang mengkaji Al-Quran, kemudian yang terakhir adalah tentang perbedaan kajian dari beberapa tokoh tersebut. Langsung saja, yang pertama tentang bagaimana fenomena kajian barat atas Al-Quran. Sejarah kajian Al-Quran di barat ini memang sangat menarik untuk dikaji karena bagaimanapun juga peradaban mereka banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Perjumpaan Islam dan Barat bermula ketika Islam meluas hingga Spanyol. Perjumpaan ini mewujudkan pertukaran dan saling pengaruh budaya dan peradaban, sekaligus pada saat yang sama adalah terjadi pertukaran dan saling pengaruh pengetahuan. Dalam perkembangannya, seiring dengan kebangkitan Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya mendalami Islam dan sebagai pintu masuk dalam memahami Islam ialah dengan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, model kajian Al-Quran yang pertama dilakukan oleh Barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Lalu berkembang pada kajian Al-Quran secara umum yang menjadikan pembahasan tentang sejarah Nabi sebagai pintu masuk. Hal ini masuk akal lantaran Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Secara umum, perkembangan kajian Al-Quran di Barat di samping mewarisi pandangan umum generasi awal terhadap Al-Quran, pemerhati Barat juga mengajukan perspektif lain terkait dengan pembacaan mereka terhadap Al-Quran. Kajian Al-Quran di Barat sendiri berdampak pada dinamika kajian Al-Quran di belahan dunia lainnya, tidak terkecuali di kalangan umat Islam sekalipun. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan semua orang dengan mudah mengakses berbagai informasi. Fenomena saling pengaruh budaya dan paradigma dalam kajian Al-Quran kontemporer tidak bisa dipisahkan dari pesatnya pendekatan kritik sejarah yang dikembangkan oleh Barat. Begitu juga terjadinya pengembangan, modifikasi, dan kritik yang dilakukan para pemikir kontemporer ketika mengkaji Al-Quran juga tidak luput dari upaya kesinambungan dengan para pemikir sebelumnya, sekaligus mengubah beberapa hal dari apa yang telah dilakukan pemikir sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya keterbukaan sikap dalam upaya mengembangkan keilmuan, tidak terkecuali keilmuan Al-Quran sendiri. Tentu saja keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan yang disertai dengan sikap kritis. Dan sikap itu akan terjadi apabila kita mau dan mampu membuka cakrawala pengetahuan kita semua dengan melalui membaca atau juga mencari hikmah dimanapun hikmah tersebut dapat kita jumpai. Dan pada akhirnya, keragaman tersebut bukan lagi dinilai sebagai ancaman, bahkan telah menjadi semangat untuk memperkaya cakrawala pengetahuan kita semua. Pembahasan selanjutnya yakni tentang beberapa contoh tokoh Barat yang mengkaji Al-Quran. Di sini saya mengambil dua tokoh Barat, yakni yang pertama Christoph Luxemburg dan John Wansbrook. Langsung saja, yang pertama yakni Christoph Luxemburg. Luxemburg sendiri adalah seorang warga dari Jerman yang berkebangsaan Lebanon dan penganut Kristen. Beliau mempunyai nama asli Ephraim Malki, yaitu seorang dokter pil dalam bidang Arabistik. Ia adalah salah seorang orientalisme kontemporer yang mengkaji tentang kebahasaan Al-Quran. Dalam kajiannya, Luxemburg menggunakan pendekatan filologis mendekonstruksi Mushaf Utsmani. Alasannya menggunakan analisa filologi ini adalah karena adanya perbedaan qiraat dalam Al-Quran. Ia mengklaim bahwa bahasa Al-Quran sendiri sebenarnya bukan dari bahasa Arab, melainkan banyak dipengaruhi oleh bahasa Syriak Aramaik. Setidaknya ada 3 pernyataan Luxemburg tentang Al-Quran. Yang pertama yakni bahasa Al-Quran sebenarnya bukan bahasa Arab. Yang kedua, kosakata Al-Quran berasal dari Syro-Aramaik dan ajarannya pun diambil dari tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen Syria. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran yang ada ini tidak sahih, perlu ditinjau kembali dan diedit kembali. Luxemburg juga memikirkan tentang ajaran Islam, yakni ia menganggap bahwa tradisi ajaran Al-Quran diambil dari kitab Yahudi, sehingga Al-Quran yang ada sekarang ini perlu direvisi karena terjadi banyak kesalahan makna dalam penafsirannya oleh para mufasir. Luxemburg sendiri juga menyatakan bahwa syariat yang ada dalam Al-Quran merupakan jiplakan dari Yahudi dan Nasrani. Mengenai apa yang diungkapkan oleh Luxemburg ini dalam kajian semantiknya terhadap Al-Quran,
tentu saja menuai banyak sanggahan baik dari kalangan orientalis sendiri maupun kalangan muslim. Menurutnya, kajian Al-Quran yang dilakukan oleh Christoph Luxemburg sangat keliru dan jauh dari kebenaran. Kemudian untuk selanjutnya, tokoh yang kedua yakni John Wansbrook. John Edward Wansbrook dilahirkan di Peoria, Illinois pada tanggal 19 Februari 1928 dan wafat pada tahun 2002. Ia adalah seorang sejarawan Amerika yang mengajar di Universitas London Sekolah Studi Oriental dan Afrika atau biasa disebut SOAS. Ia menyelesaikan studinya di Harvard University dan menghabiskan sisa karir akademisinya di SOAS. Ia merupakan penulis produktif dan juga adapun mengenai kajiannya terhadap Al-Quran, terdapat dua metodologi yang ia gunakan dalam mengkritik terhadap Al-Quran. Yakni yang pertama, ia berpandangan bahwa Al-Quran bukanlah sumber sejarah yang otoritatif dan tidak cukup menjadi bukti dalam mengungkap sumber dan asal-usul genealogisnya sendiri. Hal ini terutama disebabkan oleh sedikitnya bahan-bahan yang dapat memberikan kesaksian untuk mengkaji Islam pada masa awal, baik kuantitas atau dokumen-dokumen yang terkait dengan historisitas Al-Quran. Untuk mengatasi hal tersebut, Al-Quran harus didekati dengan analisis sastra menurut beliau. Kemudian yang kedua, John Wansbrook dalam melakukan kajian terhadap Al-Quran menggunakan metode critical of histories, yaitu kajian kritis terhadap bentuk sastra dan kajian kritis terhadap redaksi Al-Quran. Metode ini merupakan importasi dari teknik-teknik kritik Bible yang pada umumnya digunakan para sarjana Yahudi dan Kristen dalam kajian-kajian modern tentang Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dalam aplikasinya, Wansbrook mendapatkan temuan bahwa Al-Quran merupakan kreasi pasca kenabian dengan terlihatnya berbagai pengaruh Yahudi dan Kristen. Juga kemunculan ayat duplikat yang terdapat di dalamnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, sekaligus pembahasan yang terakhir, yakni mengenai perbedaan kajian dari kedua tokoh tersebut, yakni antara Christoph Luxemburg dan juga John Wansbrook. Di sini yang dapat saya pahami bahwa keduanya memiliki perbedaan hasil kajian atas Al-Quran, yakni pada Christoph Luxemburg sendiri terfokus pada problematika linguistik kajian Al-Quran, sedangkan John Wansbrook mengkaji tentang keotentikan sebuah kitab suci dengan memusatkan kajiannya dalam bidang sejarah teks-teks kitab suci. Sebagaimana ia dalam mengkaji Islam dengan meneliti teks Al-Quran, karena menurutnya Al-Quran merupakan teks yang berisi sejarah penyelamatan dan hasil rekayasa umat setelah Muhammad. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.